media dan undangan. Selamat malam, salam sejahtera semua. Saya kenal Gus Dur itu karena setelah beliau tidak jadi presiden, saya kenal Mbak Yeni dulu. Nah, saya waktu itu terpilih jadi bupati di tempat yang muslimnya 93%. Kalau kita gunakan peta politik, Belitung itu tahun 55, terus pemilu itu yang menang itu Partai Masyumi sebetulnya. Maka yang kuasai sana itu Partai Bulan Bintang. Nah, saya jadi bupati di tengah 93% orang muslim. Lalu saya kenal, lalu kemudian 16 bulan setelah jadi bupati, saya harus berhenti. Kenapa? Karena saya ingin sekali Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu berlaku di Indonesia. Nah, saya mengusulkan pada gubernur supaya dilakukan, karena saya percaya tidak mungkin kita menghadapi pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara 2015 kalau kita tidak memiliki jaminan sosial nasional. Kesehatan, pensiun, kematian, hari tua, kecelakaan, itu yang ada di pikiran saya. Nah, waktu usul pada gubernur bilang tidak mau. Kalau mau nyalon gubernur, nantang kira-kira gitu. Tapi waktu itu saya harus berhenti dari bupati. Nah, dan tidak ada partai yang mau mendukung saya. Saya telepon Mbak Yeni, yang ada kursi satu saja di provinsi hanya PKB. PKB-nya Pak Gus Dur. Saya temui Pak Muhaimin, dulu ada Hanif, saya temu. Waktu itu pertanyaan Gus Dur sederhana sekali. Kenapa mau berhenti? Apa maunya gitu kan? Saya bilang saya ingin mewujudkan ada pensiun pertama di Indonesia, Provinsi Bangka Belitung. Supaya orang tua bisa ada pensiun, kesehatan sudah jalan. Gus Dur tertarik. Lalu di sini ada Bang Bursa, ini Partai Bintang Reformasi. Karena partai itu 0,0, beliau udah 3% kira-kira. Saya temui beliau juga. Beliau tanya, ada berapa teman, masa partai Islam dukung kafir gimana, kira-kira gitu kan. Tapi beliau panggil saya ketemu. Terus beliau tanya, maunya apa? Saya jual nama Gus Dur. Gus Dur udah dukung saya, Bang. Kira-kira gitu. Kenapa mau dukung? Nah, saya ceritakan soal Akta 2015. Kalau saya jadi gubernur Bangka Belitung, saya punya 8 tahun untuk menyiapkan Bangka Belitung menjadi pusat pertempuran negara Asia Tenggara. Itu saya sampaikan. Akhirnya begitu dicalonkan. Ini yang repot. Hanif, saudara Hanif dan Pak Muhaimin mengatakan, jangan ngarap Gus Dur mau kampanye buat kamu, karena Gus Dur sudah sakit cuci darah, semua tidak ada yang kampanye. Bahkan calon PKB langsung pun tidak kampanye lagi. Saya bilang, saya akan ngomong sama Gus Dur. Terus saya cerita, Gus Dur bilang, iya, saya mau kampanye buat kamu. Tapi Gus, tidak ada pesawat charteran pribadi Gus, uang saya tidak cukup. Naik pesawat Sriwijaya Air saja Gus, tidak apa-apa. Tapi pesawatnya terbang jam 6 Gus, nanti tidak apa-apa. Sholat subuhnya gimana Gus? Di bandara saja katanya. Ya semua oke. Padahal begitu terbang ke Bangka, balik lagi cuci darah untuk berangkat lagi. Dan kita tahu kan, saya bisa mengerti kenapa Gus Dur tidak boleh kampanye. Sebagai mantan presiden, kalau kampanye tidak mungkin dikawal polisi. Tidak ada yang mau forward. Dan kampanye selebarannya itu menyakitkan. Gus Dur kiai palsu, mendukung kafir jadi gubernur. Lalu saya bacakan sama Gus Dur, Gus, ini bilang Gus Dur kiai palsu, biarin aja. Saya bilang ini ditempel di mana-mana Gus. Tidak ngerti Islam itu katanya, tidak ngerti Al-Quran. Islam tidak begitu, kata beliau. Itu yang itu tidak ngerti isi Al-Quran, biarin saja, kata Gus Dur. Ya Gus Dur aja begitu, saya sebetulnya agak marah gitu ya. Karena tempelin kemana-mana kan, kafir menang, kami jihad, mau bakar toko-toko, mau bakar gudang-gudang. Nah begitu dicurangi, Gus Dur waktu itu tidak terima. Sama Mbak Yeni, kita bawa ke MA waktu itu, bisa menang, tapi diancam rusuh. Lalu saya waktu itu lagi cuci darah, Gus Dur di RSCM. Saya bilang, Gus, ini bisa rusuh Gus, biarin aja.
Kita kirim 2000 banser waktu itu katanya. Wah, 2000 banser makannya gimana? Bikin tenda saja, naik kapal gitu, kasih makan saja. Saya bilang, Gus, kalau nanti banser, nanti bisa mati orang nanti. Saya bilang, ribut. Terus dia bilang, tidak mungkin katanya, tidak berani lawan banser, kira-kira gitu kan. Tapi saya bilang, Gus, lebih baik janganlah Gus. Nanti orang mati gara-gara saya pengen jadi gubernur. Terus Gus Durnya diem. Terus saya bilang, Gus, orang Tionghoa, turunan Tionghoa belum bisa lah Gus jadi gubernur. Gubernur itu cuma 33 Gus di tanah air ini. Terus beliau diam, dia bilang begini, siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu, katanya. Itu Gus Dur kasih semangat. Jadi kalau orang bilang saya berani berpolitik hari ini, ya karena Gus Dur yang kasih saya semangat, kasih saya keberanian. Nah, lalu setelah gagal, ada radio Hutan Kayu menyelenggarakan talk show tentang SDSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan Gus Dur ngajak saya lagi bicara bahwa kita penting punya SDSN. Dan kita bersyukur hari ini, tahun depan 1 Januari 2014 negara kita akan pertama kali melaksanakan SDSN BPJS. Dan inilah cita-cita Gus Dur, supaya setiap orang punya keadilan sosial, bukan bantuan sosial yang hanya dibantu ketemu, tapi setiap warga punya jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Nah, itu yang Gus Dur ingin lakukan. Maka Gus Dur selalu katakan, saya ingin lihat ada gubernur Tionghoa pertama. Dan itu adalah kamu yang bisa melaksanakan SDSN dengan baik. Maka hari ini saya merasa tetap berhutang pada Gus Dur. Saya bukan habitat saya di dunia politik, jujur saja. Saya hanya ingin melihat ada keadilan sosial di negara kita. Ada sistem jaminan sosial nasional. Sehingga saya boleh kembali lagi jadi pengusaha. Lebih bebas. Pengusaha yang tidak diperes-peres lagi, tidak ditekan-tekan lagi. Karena negara ini akan lebih baik. Nah, tentu saja saya sangat yakin Gus Dur sangat mempengaruhi cara saya berpikir. Dan saya masih ingat waktu itu ada tim sukses saya mengatakan, bagaimana kalau Pak Ahok jadi mu'alaf saja untuk menang? Pasti 70% pilih. Karena Pak Ahok nggak ada cacatnya. Cacatnya cuma belum jadi mu'alaf. Apalagi yang mau mu'alafkan Gus Dur, wah top, pasti menang. Selesai. Tapi Gus Dur tidak pernah izinkan. Dan saya juga tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu hidayah itu milik Allah. Dan saya sekolah Islam SD sampai SMP. Dan Gus Dur itulah saya katakan beliau adalah seorang yang sangat nasionalis, yang sangat betul-betul plural. Dan dia tidak pernah menggadaikan agama demi sebuah jabatan politik. Terima kasih.